Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya ingin bertanya langsung kepada Buya, bagaimana sebenarnya hukum orang Islam masuk ke gereja dan memberikan ceramah yang bertemakan kebangsaan dalam rangka pembukaan gereja. Saya mendengar ada ulama yang mengharamkannya, namun saya juga melihat ada potongan video Buya yang memperbolehkan masuk ke gereja dalam keadaan darurat. Mohon penjelasannya sekali lagi, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Dalam membicarakan hal-hal yang semacam ini, ada orang yang tulus di dalam melihat, ada mungkin orang yang mengambil sisi lain untuk kepentingannya. Makanya semoga Allah melindungi kami dan melindungi semuanya, agar semuanya bisa tulus karena Allah. Tulus karena Allah. Pertanyaan ini sudah serupa, ini sudah pernah dimunculkan pertanyaan itu beberapa tahun yang lalu tentang bagaimana orang ceramah di gereja, masuk gereja dan sebagainya. Kalau tidak salah kita juga ngerinci, kalau hukum masuk gereja saja, hukum masuk gereja dan sholat di gereja, itu dibahas oleh para ulama, ahli fikih. Tidak usah kitab gede-gede, kita baca kitab-kitab kecil saja, kita akan menemukan makruh sholat di tempat, tempat onta, kandang onta yang ada minumnya onta, di tempat ini, di gereja, makruh sholat dan sebagainya. Tapi kita mengambil hukum itu nggak boleh dengan hawa nafsu. Tujuan apa? Kita mengambil perkataan ulama itu tujuan apa? Di saat ulama menulis itu pun juga tujuannya apa? Mereka menjelaskan hukum. Tapi kalau sudah kita mengambil perkataan ulama, kemudian tujuannya adalah untuk hawa nafsu kita, kepentingan kita, biarpun benar jadi salah. Biarpun membawa Al-Quran, maka apa yang pertama dan utama adalah yuk kita sama-sama. Kami perhatikan dalam masalah-masalah yang disampaikan ada 3 orang yang harus waspada. Ayo kita bareng-bareng selamat. Yang pertama yang masuk gereja. Yang kedua yang ngomentari yang masuk gereja. Yang ketiga yang punya kepentingan untuk YouTube-nya itu, untuk ini yang sering memotong sana, motong sini. Ini semua punya tanggung jawab di hadapan Allah. Harapan kami semuanya adalah masuk surga semuanya. Baik, kalau masalah masuk gereja, misalnya ulama mengatakan bahasanya masuk gereja, sholat gereja adalah makruh. Misalnya makruh. Ini kemakruhan begini, bagaimana sih maksudnya makruh? Ada hajat atau dalam keadaan normal dan sebagainya. Ya kita harus paham di sini. Kalau misalnya sebelum kita bicara tentang kejadian si fulan, saya pribadi, tiba-tiba kok saya sholat jamaah sama santri di gereja, atas dasar menemukan di kitab bahwasanya sholat di gereja hukumnya makruh. Kalau memang saya melakukan yang demikian, saya siap dihujat oleh manusia se-Indonesia. Ngapain? Aneh-aneh. Ngapain saya sholat ke gereja bawa santri? Maksudnya apa ini? Kan harus ada hikmah. Untuk apa saya sholat di gereja? Berbeda di saya kehujanan deras menjelang maghrib, saya belum sholat asar, saya mampir ke gereja, saya minta pada orang punya gereja, saya kalau kehujanan nggak kuat dingin, dia mempersilahkan, lalu waktu maghrib mau waktu asar saya sholat asar, nggak jadi makruh kok begitu. Jadi yang penting semua dari kita di saat masuk gereja, lepaskan dari hawa nafsu. Tujuan kita apa? Saya tidak tahu siapa orangnya, ada siapapun orangnya. Kalau hanya kita mempertahankan misalnya hawa nafsu kita, apalagi misalnya dari hamba-hamba yang diuji oleh Allah dengan kemasyhuran, hanya mungkin ada apakah karena ya bisa saja tulus karena Allah, ada sebuah tujuan yang jelas, itu yang tahu hanya Allah bukan saya. Jadi yang masuk gereja bisa saja tulus karena Allah, bisa saja sensasi, itu adalah, tapi saya tidak bisa memastikan niat mana, itu urusan hati kok. Hanya saya kembalikan kepada Anda yang masuk gereja, siapapun Anda.
lalu Anda sholat di gereja, atau bahkan ceramah di gereja, urusanmu dengan Allah, bukan media yang mengangkat kita menjadi terkenal, bukan urusan kita dengan Allah. Tujuanmu itu apa? Tanyakan diri sendiri, madharatnya apa, maslahatnya apa. Dan saya masuk gereja bukan saya melawan kelompok yang anti masuk gereja, bukan, saya memang ada tujuan. Kalau saya hanya pengen label saya adalah karena saya sudah terlanjur berfatwa bahwasanya masuk gereja nggak apa-apa, maka saya harus memperbanyak masuk gereja, itu hawa nafsu. Sebab banyak ulama berfatwa tidak melakukan banyak. Fatwa disebutkan belum tentu melakukan. Ulama yang mengatakan sholat di gereja makruh belum tentu mereka sholat di gereja. Kita melepaskan diri kita dari hawa nafsu. Saya tidak mengatakan Anda salah masuk gereja, akan tapi tanyakan pada diri Anda, siapapun, mohon maaf, karena ini orang banyak, karena dulu orangnya beda katanya, orang beda. Pokoknya urusan Anda dengan Allah. Mungkin niatnya benar, ada tujuan tertentu yang memang benar masalah untuk umat. Wallahu alam. Kalau hanya sensasi, karena label kita label terkenal, label ini, Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita ini adalah orang-orang yang tersembunyi, nggak banyak dikenal gitu aja. Ini bahaya. Karena kita mengejar keterkenalan bisa saja terjerumus. Alhamdulillah aman, kita sembunyi di pondok, nggak ada. Baik, semoga Allah mengampuni. Yang diuji dengan kemasyhuran, semoga Allah jaga hati mereka. Yang mereka beliau-beliau yang diuji dengan kemasyhuran, yang terkenal di sana sini, disebut sana sini, semoga Allah menjaga hatinya, jangan sampai masuk kesombongan jadi senang masyhur sehingga semua program yang dihadirkan hanya untuk menjaga kemasyhurannya. Dan kita pun tidak boleh suudzon kepada orang semacam itu. Ini nasihat. Waktu Anda masuk gereja, tujuan Anda apa? Antara Anda dengan Allah. Ingat ada hari akhir. Ada hari akhir. Allah Maha tahu pada hati Anda. Kalau niatnya benar, semoga dibeli oleh Allah segala kebaikan. Saya tidak tahu itu. Makanya dalam hal-hal semacam ini, ingat, kita perlu ketulusan. Yang berfatwa, ulama yang mengatakan masuk gereja boleh, belum tentu mereka masuk gereja kok. Baik. Nah, kemudian ya, tujuan yang benar apa? Kalau tadi dikatakan untuk menceramah masalah sosial atau apa kebangsaan dan sebagainya, itu sama hukumnya, nggak ada masalah. Biarpun sholat juga aslinya pada dasarnya juga makruh sholat gereja, cuman kalau tujuannya nggak benar, tujuannya hanya pengen, mohon maaf, hanya urusan ketenaran misalnya. Tapi ini bukan menuduh, jangan dikatakan menuduh. Kalau tujuan saya masuk gereja hanya pengen dilebut, wah saya sebagai ustadz yang beda, tampil beda, lain, terkenal, mungkin wah sensasi. Lah saya buruk, neraka ini. Tapi kalau saya punya maksud hajat yang benar-benar pribadi antara saya dengan tim di sana dan punya tujuan maslahatnya ada, ya enggak dosa di hadapan Allah. Dan ini saya kembalikan kepada Allah. Semoga yang masuk gereja juga niatnya benar. Kita tidak ingin ada orang beriman yang punya kebaikan lalu tidak diterima oleh Allah, enggak. Tapi tolong semuanya perlu kejujuran, ketulusan, itu yang akan diterima oleh Allah siapapun Anda. Satu. Yang kedua, yang biasa mengomentari orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu, kita jangan mudah terbawa oleh tim kita. Apalagi netizen, YouTuber yang lainnya, admin, semuanya untuk, wah ini lagi viral. Biasanya ada, walau kalau viral, kalau ngomong viral saya tidak mau komentar malahan. Ya ini lagi viral, oh enggak. Diam saja daripada kita jangan viral-viral, cari ada setan viral membahayakan. Jadi mungkin sebagai siapapun kalau ingin komentar tentang sesuatu, ini jangan hanya mengikuti omongan orang. Akan tapi kita pertimbangkan, kalau saya berkomentar nanti maslahatnya apa kira-kira? Kira-kira baik atau tidak? Kalau ternyata tidak baik, saya tunda komentar saya. Kalau bab nasihat, saya bisa nasihati secara khusus. Kalau memang saya menasihati secara umum, nasihati secara umum. Tapi sudah waktunya atau belum? Bagaimana? Artinya harus dipikirkan benar-benar agar kita tidak hanya mengikuti omongan tim kita, ayo cepat, sebelum terlambat. Sebelum didahului orang lain, kita harus menjadi orang komentar pertama. Loh ini jadi komentator. Ustadz komentator nanti, bukan begitu. Akan tapi ada tujuan kemaslahatan. Kalau memang harus dikomentari sesaat itu juga karena mungkin masalahnya sangat berat, ya segera nggak ada masalah. Intinya saya kembalikan pada kecil. Makanya jangan juga, tadi ini kadang-kadang yang benci sama yang komentari langsung wah dapat ya ngomong gitu nih. Yang tadi ngomentari yang masuk gereja, wah ini akhirnya saya jadi musuh semuanya. Giliran sekarang wah ini
Buya Yahya itu ngantem yang komentar ya. Oh enggak, saya enggak ngantem yang komentar. Tadi ngantem yang masuk gereja. Wah ini. Saya enggak ada teman-teman di sini. Saya hanya ingin mengajak yang baik saja yang selamat. Urusan dengan Allah. Karena apa? Di masyarakat kejadiannya semacam itu. Orang komentar karena begini. Orang komentar macam-macam. Maka bagi yang biasa mengomentari atau membuat reaksi kepada apa yang pernah disampaikan, dilakukan seorang tokoh masyhur misalnya, maka itu harus pertimbangkan betul. Pertama kita tahqiq permasalahannya, benar atau tidaknya, kemudian sejauh mana, mungkin itu adalah memang salah, tapi bisa saja dia tidak mengerti, atau dia salah paham, anggap saja dia ustadz juga manusia bisa salah, masuk gereja mungkin karena ketidakmengertiannya, mungkin, atau dia tidak mengerti hukumnya, atau mungkin dia niatnya yang lain, mungkin, maka di saat saya ingin komentar, maka saya harus waspada dulu, agar saya tidak mudah membuka mulut saya untuk komentar, hanya nuruti ini, yang di kiri kanan saya ini bahaya sekali. Yang ketiga, wahai hamba Allah yang merasa punya Tuhan Allah, ingat ada hukuman di akhirat. Jangan biasa motong omongan orang lalu Anda adu, Anda pengadu domba. Omongan saya bertahun-tahun yang lalu sebelum ada kejadian dihantamkan kadang-kadang. Buya Yahya ngomentari ini, padahal omongan saya jauh lebih dulu, 4 tahun sebelumnya. Kadang dipotong yang sesuai diadu. Sehingga nanti ada yang potongan kita dipotong, Buya Yahya menghantam orang masuk gereja. Waduh, saya jadi bosan. Satu lagi, Buya Yahya melibas habis orang yang mengomentari orang masuk gereja. Wah, habislah Buya. Masya Allah, innalillah. Wahai hamba Allah, amanat. Yuk cari juru damai. Kalau memang kebatilan, yuk kita katakan kebatilan. Tapi ada caranya bagaimana. Ini lebih penting daripada, ini penting kami serukan, 3 manusia ini hendaknya harus waspada. Yang pertama tadi ingat, yang masuk gereja, yuk kita koreksi diri. Kalau memang sudah benar niatnya, pun seandainya benar niatnya, ke depan harus waspada, hati-hati. Bagaimana kita itu menjadi orang hebat, ngambil ikan tanpa harus keruh airnya. Jadi sukses, dakwah kemana-mana, tanpa harus ada yang gelisah. Tanpa harus ada yang gundah. Tanpa harus ada keributan. Ini hebat. Kemudian yang kedua, yang biasa komentar, saya ingin lagi, jangan mudah mengomentari siapapun al-baqi dibarengi dengan caci maki atau mungkin dengan kalimat keras, jangan buru-buru. Coba harus tahqiq dulu, kemudian apa? Di tahqiq benar tidaknya, bisa jadi tidak mengerti, bisa saja kita yang salah paham, bisa macam-macam. Kemudian kita jangan mudah terpengaruh dengan yang ada di kiri kanan kita untuk berkomentar itu, karena apa? Khawatir nanti malah menjadikan permusuhan. Yang semula kita ingin cari juru damai, malah kita akan bikin ramai. Kemudian yang ketiga, ini yang banyak, Anda yang suka memotong-motong video, jika tujuannya baik, maka Allah Maha tahu tentang niat Anda dan Allah akan berikan segala kebaikan. Tapi ingat, kalau ada niat busuk terbetik di hati Anda, senang mengadu domba, maka Allah akan hancurkan Anda di rumah Anda sendiri. Kami tidak tertarik dengan orang yang mengadu domba, tapi kami senang dengan juru damai. Juru damai, mengadu domba, motong kalimat ini diadu, motong kalimat dibadu, ada kepentingan. Masalahnya dia adalah orang, dia menjadi apapun menjadi pengkhianat nanti. Jadi ustadz pengkhianat, suka motong omongan orang, jadi pengusaha, pembohong, jadi pejabat, culas dan seterusnya. Karena memang biasanya dia khianat. Nuruti hawa nafsunya. Ini saja. Insya Allah, ini nasihat dari seorang saudara yang mencintai untuk saudara yang lainnya. Saya mencintai Anda semuanya. Baik Anda sebagai orang yang mungkin ke gereja, atau mungkin yang suka berkomentar, atau suka motong-motong, ayo kita sekarang berpikir bahwasanya ada akhirat, ada Allah, ada neraka, ada siksa, ada kebahagiaan, ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Kalau kita selamat dari hukuman di dunia, masih akan dikejar dengan hukuman nanti di alam barzah dan di akhirat. Semoga yang mendengar suara ini, siapapun Anda yang semula yang bertentangan dengan kami, sekalipun kami doakan, semoga Allah memberikan hidayah dan diberi segala kebaikan, sehingga kita sama-sama semua menjadi ahli surga. Ya? Semua menjadi ahli surga tanpa ada pertentangan, tanpa ada perselisihan. Wallahu a'lam bissawab.